Semangat pagi Sobat Sosial. Pagi. Ya, kita harus semangat ya untuk mengawali pada kegiatan pada hari ini ya. Ya, ini terima kasih saya mengucapkan buat ibu-ibu bapak-bapak yang sudah bersedia pada pagi hari ini untuk mengikuti FDS sesi 12 yaitu mendukung pemanfaatan jamban sehat. Langkah 2 yaitu kriteria jamban sehat. Oke. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu ya buat bapak-bapak ibu putih nih. Di rumah tuh udah ada jamban nggak modern ya? Monggo bisa jawab. Biasanya digoreng bolong. Nanti kudanan. Oh, orang tape. Karena apa ya Bu? Lah berarti jenengan ngono pas Jawa ngoten itu. Pas kebelet Gua payung. lipat. Apa gue payung? Oke. Kalau Bapak Amir, kalau Bapak Amir dindingnya bolong-bolong mas. dindingnya bolong-bolong. Jenengan udah punya jamban berarti tapi Aku dindingnya sudah punya bolong-bolong. lensa tapi kan karena kami itu belum bisa beli hebel itu toh, makanya masih pakai apa namanya? Layar. Terpal, Betul-betul. MMT. Papannya sudah rusak. Oke, mau Pak Jenang masih punya jamban apa betul? Sudah punya Pak, Sudah punya. tapi dekat dengan sumur nih Pak. Dekat dengan sumur. Berapa meter Mas? Sekitar 5 meter. Tapi udah punya nggih? Sudah punya. Karena lahannya sulit. Langsung sebut. Kalau Bapak Ibu Belum punya Pak. Wah, Biasanya itu sungai kalau nih Bu. Pacet Tekali. Tekali pokoknya. Masya Allah, ini perjuangan sekali ya buat Bapak Ibu kalau malam-malam kebelet harus Ngeter ke? harus ke Titik Pak. sungai gitu. Oke, terima kasih saya ucapkan buat jawaban Bapak Ibu semua gitu. Terus ini kebetulan saya akan menjaga panjenengan kriteria jamban sehat. Sana jenengan gitu. Menjaga lingkungan tetap bersih, terus buatan bau ya, terus kesehatan jenengan meningkat karena jenengan sudah punya jamban sehat. Terus buatan tidak perlu ke sungai mau nggih kados keluarga Bapak Ibu. Mencoba memutus penyebaran penyakit kalau sing terakhir menjaga stunting. Oke, wow, saya tanyakan jenengan sudah punya jamban atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi yang sudah pun belum mengikuti kriteria yang kriteria jamban sehat. Ini kita bahas satu-satu ya Bu, kesannya jenengan nanti bisa dibenahi. Tapi mau jauh ya, misal nggak punya biaya ya, gede-gede. Maksudnya bertahap nanti dari bantuan bisa tidak perlu sedikit buat pembuatan jamban sehat kata gitu. Mau jauh lagi tadi alat gitu tulisannya gitu. Saya bacakan jangan kesannya bisa ngobrol sama-sama. Yang pertama itu lubang resapan atau septic tank harus minimal jaraknya 10 sampai 15 meter gitu. Gimana meter? Tanah nggak muat ya Pak. Nah, ini jadi salah satu masalah juga nanti di sesi selanjutnya akan ada dibahas tentang itu gitu. Ya, itu harusnya tuh jaraknya 10 sampai 15 meter Pak Jonan. 10 sampai 15 meter. Kesannya nuwun jauh gitu. Ada resapan dari pembuangan baik BAB atau buang air kecil jaringan itu bukan resep Langsung mau tahu. sumur mampu. Mobilku malah kilometer. Layak gatel-gatel. Oke, yang kedua ini kan kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Nah, itu fungsinya apa nggih? Kersane mau jauh nggih. Tikus kan itu gregas nggih. Kadang itu timam gede-gede lah, tikus kadang nggih tangkol kasih jenengan sing kulkas. Sing nganggo kulkas nggih napa? Lek awet makanan kira mau mampir teng berasnya jenengan dan jenengan dadose sakit karena kotoran dari tinja itu dibawa oleh tikus. Terus yang ketiga niku lantainya kedah dibuat miring gitu. Jadi kersane pas digebir itu langsung asap langsung boten genang atau gitu. Langsung milih. Nah, ini garing. Terus yang selanjutnya niki kedah jamban itu enten dinding kalian atap serta kalian enten penerangan sing cukup. Oh kados tontone Butias. Oh belum Bu. Boten enten atape. Oh, sinar matahari langsung. Sinar matahari langsung nggih. Niku mengke
anu nggih Bu, disesuaikan iki kriteria iki nggih kersane nggih. Dengan aman nyaman waktu BAB napa buang air kecil. Iya Pak. Terus yang selanjutnya yang nomor 5 niku ventilasinya cukup. Dan jenengan mau bolong-bolong niku masuknya ventilasi cukup. Kemudian Kemudian tapi di syarat sebelumnya niku belum memenuhi harus ada atap atau ibu. Oke, terus niki sing ke-6 wonten air bersih nggih. Terus wonten sabun terus alat pembersih. Niku nggih penting banget soalnya tangannya awake dhewe niku waktu jauh ya membersihkan kan kalau tidak pakai sabun nanti nggih cewek Bu. Wawi. Karena sehat dengan sehat kan buatan stunting nggih, aman dari diare. Terus yang terakhir itu setelah semua syarat terpenuhi nggih, kedah dengan nggih rajin-rajin dibersihkan. Jauh kalau jawabannya udah sesuai kriteria tapi buatan jenengan bersihkan jauh nanti bakal bau dan bau itu ganggu lingkungan terus bisa damel dengan sakit. Ini Bu, beberapa kriteria untuk jawaban sehat sakit dipahami nggih Bu? Sakit Pak. Oke, alhamdulillah. Dan ini kan Bapak sama Ibu udah saya jelaskan tentang kriteria jawaban sehat nggih. Terus niki kula ajeng bedheki jenengan. Niki ada gambar nggih. Ada gambar 2 gambar kali ya, nanti saya tanya satu-satu atau niki langsung bareng-bareng ya. Ini foto yang pertama dulu. Niki salah satu contoh jamban. Non sewu niki menurut jenengan niki jamban sehat apa mboten? Tidak sehat. Tidak sehat. Tidak sehat. Oke, terus niki kula dupi ke Pak Amir. Ini tidak sehatnya karena apa Pak? Mungkin foto yang ini nggih. Yang jamban yang bawah. Itu karena tidak ada atasnya klosetnya, yang bawah kan nggak ada kloset. Oh iya, nggak ada klosetnya. Terus yang samping dindingnya itu juga tidak ada, atasnya juga tidak ada. Nah itu tempatnya di sungai, nanti kan mencemari sungai. lingkungan. Terima kasih Bapak Amir di atas jawabannya. Itu ya betul sekali ya buat Bapak Bang Agung ya. Yang pertama itu tidak ada atapnya. Yang kedua ada dindingnya tapi tidak menutupi semua. Jadi itu harus menutup atap sama dindingnya tertutup ya. Terus yang terakhir itu masuk ke kriteria itu ya, harus ada pembuangan airnya, harus dimiringkan. Itu juga nggak ada. Ini langsung 12 kali ya mencoba ya. Aku Bapak ribut banget langsung sekali ambrung nih. Bentuknya nggak seperti itu Pak. Ini mencemari lingkungan. Langsung mencemari lingkungan. Oke, kalau yang atas ini Pak Dilan juga siapa itu? Kurang sehat karena apa? Karena tidak ada dinding, tidak ada atap juga. Terus sampai tukang berapa? Gitu. Kotor Sangat kotor sekali. Oke, terima kasih ya Pak Dilan atas jawabannya ya. Tepat sekali. Yang pertama niku tidak ada atap sama dinding. Terus non jauh. Syarat yang terakhir kan juga harus dibersihkan. Soalnya bosan kotor menimbulkan bau. Terus non jauh ini saya lihat di foto juga tidak ada airnya. Kalau tidak ada atapnya kan airnya misal wonten nggih nanti sakit keruh, jentik-jentik nyamuk malah dados penyakit. Nggih. Ya terus ini foto selanjutnya nggih, napa gambar selanjutnya? Monggo sakti bersane niki jamban sehat apa mboten? Sehat. Sehat nggih. Cobi bisa diutarakan. Ya, ada air Pak Pak. Ribut. Itu ada dindingnya komplit Pak sama atap. Ya yang ini ada di atas. Itunya juga bagus. Oke. Terus itu ada bak airnya juga bagus. Kelihatannya juga dibuat miring itu lantainya Pak. Terus juga ada ventilasi. Terima kasih ya buat Bapak sama Ibu ya. Udah menjelaskan panjang lebar tentang kriteria jamban sehat. Ini tiket ya. Oke, setelah jenengan mempelajari kriteria tersebut ya, niku sebenarnya juga bermanfaat buat jenengan semua Bu ya. Salah satunya itu yang pertama ya, lingkungan menjadi lebih bersih. Kedua, bau berkurang, terus kesehatan meningkat, terus tidak
tidak perlu teng kali atau sungai kanthi BAB nggih Pak Ribut nggih. Nggih. Terus memutus penyebaran penyakit, yang terakhir itu mencegah stunting. Tentunya kalau jenengan pakai jamban sehat untuk keperluan BAB dan buang air kecil, jenengan akan terhindar dari muntaber, mencret sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan mencegah stunting pada anak. Dan berikan untuk pengumuman pada pagi hari ini Ibu nggih. Kalau ada yang kurang benar, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.